Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kofifa, NIM 191600163 dari kelas Akuntansi F 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Pengetahuan Akuntansi terhadap Kegiatan Sehari-hari pada Mahasiswa di Daerah Menganti Kabupaten Gresik. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini karena seiring perkembangan zaman, gaya hidup mengalami perubahan. Salah satu faktor pendukungnya adalah teknologi. Adanya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat bisa dengan mudah memperoleh barang yang diinginkan. Perubahan tersebut juga dipicu dengan budaya konsumtif di kalangan remaja. Nah, gaya hidup yang serba mewah adalah hal yang banyak diinginkan oleh semua kalangan, tak terkecuali seorang mahasiswa. Hal ini tidak terlepas berasal perlakuan akuntansi yang dapat membantu serta memudahkan pada hal mengatur pengeluaran guna menjalani gaya hidup yang diinginkan. Akuntansi saat ini tidak hanya dibutuhkan di perusahaan besar, melainkan dapat juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk promosi gaya hidup mahasiswa. Dalam kegiatan sehari-hari banyak juga kita jumpai kegiatan yang menunjukkan kegiatan akuntansi. Namun belum sepenuhnya kita sadari dan maksimalkan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. Akuntansi ini jika menerapkannya dengan benar pada diri kita dalam aktivitas sehari-hari akan sangat bermanfaat. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam gaya hidup mahasiswa Menganti Kabupaten Gresik. Yang kedua, bagaimana akuntansi memperkenalkan gaya hidup mahasiswa Menganti Kabupaten Gresik. Dan tujuan penelitian ini adalah mengerti penerapan sistem akuntansi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Menganti Kabupaten Gresik dan mengetahui cara kerja akuntansi memperkenalkan gaya hidup pada mahasiswa Menganti Kabupaten Gresik. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama secara teoritis, dapat meningkatkan pemahaman tentang peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan masyarakat. Dan yang kedua adalah secara praktis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa, sehingga dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang serupa. Nah, kita memasuki bab 2. Bab 2 yang pertama adalah penelitian terdahulu. Penelitian oleh Dewi Sartika 2014 dengan judul Analisis Perilaku Mahasiswa Pendidikan Akuntansi dalam Menerapkan Pengetahuan di Kehidupan Sehari-hari. Hasil penelitiannya ialah niat mahasiswa pada hakikatnya adalah kemauan dan keinginan untuk menerapkan ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak baik pada diri mahasiswa itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Landasan teori akuntansi. Secara garis besar, penafsiran ataupun definisi akuntansi merupakan sesuatu proses yang dimulai dengan mencatat, mengelompokkan, mencerna, menyajikan informasi, dan mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis pengguna, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal terdiri dari manajemen dan pemilik atau owner, lalu pengguna eksternal terdiri dari investor, kreditor, supplier, instansi pemerintah, masyarakat umum, dan karyawan. Proses dalam akuntansi. Proses dalam akuntansi mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, mencatat. Mencatat adalah proses utama dan terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Proses ini sering disebut sebagai pembukuan, yaitu identifikasi transaksi dan entry mereka ke dalam catatan. Tahapan yang kedua yaitu meringkas. Data mentah merupakan hasil pencatatan transaksi dan dianggap kurang penting. Data mentah ini tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan
Namun disinilah peran seorang akuntan yang menggunakan data mentah, membaginya ke dalam kategori dan menerjemahkannya. Proses normalnya adalah mencatat dan kemudian meringkas transaksi. Dan tahapan yang ketiga adalah melaporkan. Setiap pemilik bisnis perlu mengetahui berbagai bisnis dan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan membelanjakan uangnya. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu menganalisa. Proses akhir atau analisis merupakan proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah mencatat dan meringkas, tentunya Anda perlu menarik kesimpulan. Untuk yang ketiga, kerangka berpikir. Penerapan akuntansi memang lebih identik dengan dunia usaha atau bisnis. Namun, akuntansi untuk keuangan pribadi tidak kalah penting untuk diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengatur atau mencatat keuangan kita agar tetap stabil atau bisa dikatakan sehat. Dengan membuat catatan seperti itu, mahasiswa bisa mengevaluasi keuangan, namun tak semua mahasiswa menerapkan akuntansi dengan baik. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya yang banyak dijumpai di kalangan mahasiswa. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada di daerah Menganti Kabupaten Gresik sudah melakukan perencanaan keuangan namun tidak melakukan pencatatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akuntansi di kalangan mahasiswa. Untuk bab 3. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan dari penelitian ini adalah rancangan penelitian adalah rencana penelitian yang komprehensif yang mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, dimulai dengan pengumpulan hipotesis dan implikasi, operasionalnya hingga analisis akhir. Data kemudian disimpulkan dan saran dibuat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif termasuk sebuah pendekatan induktif yang untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekan subjektivitas juga arti pengalaman bagi individu. Untuk yang kedua, subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa daerah Menganti, dan objek dari penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi dalam memperkenalkan gaya hidup mahasiswa daerah Menganti. Untuk yang ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Biasanya secara tertulis, kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan respondennya. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di daerah Menganti Kabupaten Gresik. Yang keempat, validitas data. Jenis uji validitas data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas atau credibility. Tujuannya terkait dengan tingkat kepercayaan atau tingkat kekuatan data dalam proyek penelitian kualitatif. Kevaliditas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu suatu proses verifikasi validitas data yang memberikan kepastian kepada peneliti bahwa data tersebut telah dikonfirmasi oleh sumber, metode, teori, dan di antara peneliti akan lebih pasti data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan penelitian. Yang kelima adalah teknik analisis data. Nah, analisis data dari penelitian kali ini menggunakan metode analisis dari Miles and Huberman 1984. Ini yang melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses dan sampai pencarian selesai, sehingga situasi konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Analisis data selama proses pengumpulan data meliputi data collection, data reduction, dan data display dan conclusion. Nah, terima kasih. Ini tadi presentasi dari penelitian ini. Untuk kurang lebihnya
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.